Aku buat suamiku sengsara dan juga ibu mertuaku dan kakak iparku bersujud padaku. Setelah mereka mengusirku dengan tunjukkan diriku yang sebenarnya adalah seorang miliarder. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Sini, ini lantainya belum bersih. Lihat tuh, masih ada jejak kaki. Tapi Bu, itu tadi sudah bersih. Itu anak-anaknya Mbak Anya yang lari-lari saat lantai masih basah. Kataku pelan sambil menggigit bibir bawahku. Gak usah ngeles kamu. Anak-anak dijadikan alasan. Cepat, bersihkan lagi. Sebentar lagi calon besan akan datang. Jangan sampai mereka lihat rumah ini masih kotor, teriak ibu mertua sambil menunjuk ke arah lantai itu. Aku menggigit bibir bawahku dengan air mata yang mau tumpah. Ternyata kemanisan berumah tangga hanya dirasakan sebulan. Setelah itu aku menjadi pembantu di rumah besar ini. Ibu yang otoriter dan juga para iparku yang selalu menyuruh ini dan itu seperti bos. Suami, jangan ditanya. Hanya pulang malam, minta jatah, lalu tidur. Berangkat pergi untuk bekerja, pulang malam, selalu saja seperti itu. Ingin rasanya aku berontak, tetapi aku tidak bisa. Mau kemana? Sementara namaku pun sudah dicoret dari daftar keluarga. Pikirku, pernikahan dengan Mas Galih adalah pilihan yang tepat. Walaupun dingin, laki-laki itu tidak pernah mengomentari apapun yang aku lakukan. Tidak pernah menyuruhku ini dan itu. Hanya meminta jatahnya sebagai seorang suami. Tapi ternyata, sebulan setelah akad nikah sederhana dilaksanakan, aku menjadi babu di rumah ini. Miris sekali. Ku ambil alat pel di dekat kamar mandi, lalu mulai mengepel lagi di lantai yang ditunjukkan oleh ibu. Jelas sudah ada jejak langkah kaki kecil anak-anak Mbak Anya. Kakak pertama dari Mas Galih. Wanita yang suka jalan-jalan dan menghabiskan uang itu adalah janda. Menghabiskan uang? Uang siapa? Jelas itu adalah uangnya Mas Galih. Mas Galih sendiri adalah seorang manajer di sebuah pabrik susu. Gajinya entah. Aku tidak tahu. Tidak pernah tahu slip gajinya. Sementara semua uangnya diberikan kepada ibunya. Katanya ibu dan Mbak Anya adalah tanggung jawabnya. Plus 2 anak laki-laki yang tidak pernah berhenti berlari mengobrak-ngabrik lemari. Untuk memasak sehari-hari, aku mendapatkan jatah 100.000. Harus memutar otak untuk mengisi perut 6 orang 3 kali sehari. Bill, jangan lupa masak yang enak. Itu bahannya sudah ada di dapur, kata Mbak Anya sambil mewarnai kuku-kuku jari tangannya. Jangan lupa ya, 2 jam lagi calon mertuaku akan datang. Iya Mbak, aku berlari ke dalam dapur setelah mengepel. Tidak ingin kakak ipar satu itu semakin meradang. Sebenarnya Mbak Anya tidak jahat. Maksudnya tidak sejahat ibu. Namun dia suka menyindir dan mengenalkan teman-teman sosialitanya pada Mas Galih. Itu yang aku tidak suka. Dia pikir Mas Galih akan tertarik dengan mereka. Mas Galih selalu berkata bahwa dia mencintaiku dan menjadikanku ratu di hatinya. Untung saja aku sudah cantik dari lahir, apalagi memang terlahir dari keluarga kaya. Sayangnya, kekayaannya tidak membuat hatiku bahagia. Orang tua yang selalu sibuk dengan urusan mereka, hingga akan menikahkanku dengan anak kolega mereka. Tentu saja aku tidak mau dan langsung kabur, hingga pada akhirnya bertemulah dengan Mas Galih. Segera ku masak bahan-bahan masakan yang memang sengaja dibeli oleh ibu untuk menyambut calon besan. Tidak rugi juga belajar memasak dari koki di rumah untuk menghabiskan waktu luang. Bahkan seluruh resep andalannya bisa kuhafalkan di luar kepala.
Koki itu ayah pilih dari restoran langganan kami. Harum masakan menyeruak. Waktu 2 jam sudah lebih dari cukup untuk menjadikan bahan makanan itu menjadi makanan yang luar biasa enak. Siapa dulu dong? Bilkis gitu loh. Biasanya tidak pernah masak seenak ini, karena bahan yang disediakan pun ala kadarnya. Kali ini aku pun bisa sedikit mencicipi makanan yang luar biasa enak. Berada terlalu lama di dapur, aku tidak sadar jika rombongan calon besan ibu sudah datang. Segera kutata dengan sedemikian rupa di atas meja. Tidak ada yang membantuku, biarkan sajalah. Sejak aku di rumah ini, pembantu sebelumnya dipecat. Aku pun mengintip di balik pintu dapur saat melihat rombongan menuju meja makan. Terlihat seorang laki-laki parubaya, wanita yang cantik dan terlihat elegan. Seorang laki-laki yang tampan. Sementara ibu dan mbaknya mempersilahkan mereka untuk makan. Tidak kulihat si kecil Emil dan Eril yang biasanya berlarian. Mungkin diungsikan ke rumah tetangga. Mama, ini masakan Anya loh. Ayo dimakan. Ucap Mbak Anya pada calon mertuanya sambil mengambilkan nasi untuk laki-laki tampan itu. Mungkin itu calon suaminya. Wah, kamu ternyata bisa masak juga ya. Kok aku baru tahu sih? Tanya laki-laki itu sambil tersenyum, lalu menerima piring dari Mbak Anya. Iya dong, apa sih yang gak Anya bisa? Ucap ibu mertuaku sambil tersenyum bangga. Mbak Anya, dia kan cuma bisa belanja, make up, dan juga bermanja-manja. Ah, biarkan sajalah masakanku diaku oleh mereka. Enak loh masakan Anya. Ayah bisa makan terus nih kalau di rumah. Ucap sang calon besan laki-laki. Ayah Dion bisa aja, kan calon menantumu ini jadi malu. Ucap Anya dengan tersipu. Aku memajukan bibirku, lalu melihat ke arah jam dinding. Sebentar lagi, Mas Gali akan pulang dari kantor. Aku harus bersiap untuk mandi untuk menyambutnya. Jangan sampai dia marah karena aku tidak tampil cantik saat dia pulang kerja. Peraturan dari ibu tadi, jangan sampai mengganggu suasana makan dengan hadirnya aku di sana. Mungkin takut putrinya jadi kalah saing. Aku pun lewat pintu belakang untuk menuju kamar. Lebih baik segera ke kamar dan mandi di sana, daripada mendengarkan hal yang membuat perutku terasa mual. Segera ku bersihkan dapur sampai tidak ada noda. Namun mataku bertemu dengan laki-laki tadi, calon suaminya Mbak Anya. Permisi Mbak, mau ke kamar mandi. Oh iya, itu kamar mandinya di pojok sebelah kanan. Laki-laki itu tersenyum, lalu pergi meninggalkanku. Sepertinya wajahnya Mbak itu gak asing deh. Hah? Aku kaget saat menyadari laki-laki itu membalikkan badannya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak. Sepertinya wajah saya memang pasaran. Permisi. Aku segera pergi meninggalkan laki-laki itu. Tunggu. Wajahmu itu memang tidak asing. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Ucap laki-laki itu. Tapi tidak kuhiraukan. Aku tetap saja pergi meninggalkannya. Di dalam kamar mandi, pikiranku melayang. Apa benar laki-laki itu pernah bertemu denganku? Padahal aku baru kali ini bertemu dengannya. Tidak mungkin dia mengenaliku. Sungguh tidak enak dibuatnya. Setelah selesai mandi, aku segera memoles make up ke wajahku. Cantik, tidak seperti tadi yang terkena keringat dan debu. Ini yang selalu aku lakukan agar Mas Gali betah di rumah. Apalagi laki-laki itu memang membelikan make up agar bisa kupakai setiap hari. Jika habis, aku pun langsung meminta lagi padanya. Suara mobil masuk ke garasi. Aku segera menyambut Mas Gali. Lelakiku itu turun dari mobil, lalu memberikan tasnya padaku.
Mata Mas Galih memincing melihatku, lalu melihat ke dalam rumah. Ada tamu ya? Iya Mas, calon suaminya Mbak Anya. Mas Galih segera masuk ke dalam rumah. Aku pun mengekor di belakangnya. Dia langsung berkumpul dengan keluarganya di ruang makan. Namun tiba-tiba matanya memandangku dengan sengit. Kamu masuk ke dalam kamar. Aku terkejut, lalu segera pergi ke kamar, mengikuti apa katanya. Kamu sengaja mau godain Mas Salman? Kata Mas Galih sambil menarik rambut panjangku. Aduh Mas, lepaskan Mas, sakit. Air mataku langsung merebak, mau keluar. Kamu dandan seperti ini untuk laki-laki itu kan? Dia melihat kamu dari tadi. Kamu mau jadi pelacur? Mas, aku sama sekali gak berpikiran seperti itu Mas. Ucapku di sela isak tangisku. Dasar pelacur. Mas Galih langsung melempar tubuhku ke atas tempat tidur. Aku memegangi dadaku yang terasa nyeri. Perkataan Mas Galih itu tidak pernah sekalipun diucapkan sejak kami menikah. Padahal biasanya aku juga berdandan seperti ini untuk menyambutnya. Apa sekarang ada laki-laki baru? Dia jadi berubah seperti itu padaku. Padahal laki-laki itu adalah calon iparnya sendiri. Mas, bukankah aku setiap hari seperti ini? Kenapa kamu tega mengatakan hal seperti itu padaku? Dengar Bilqis, aku gak suka ada laki-laki yang memandangmu seperti itu. Apalagi itu adalah calon suaminya Mbak Anya. Apa kamu mau merebut calon suaminya Mbak Anya? Mau kamu jadi pelacur? Sumpah Mas, Bilqis gak pernah punya keinginan seperti itu. Bilqis cuma ingin cantik di depan Mas Galih. Ucapku dengan air mata yang terus mengalir deras. Kamu sengaja mau menggoda dia kan? Iya kan? Enggak Mas, sungguh. Dasar pelacur, tetap juga pelacur. Sama seperti kamu yang aku temukan di jalan. Mas, bukannya saat itu kamu juga sudah tidak perawan? Mas, tidak keluar darah saat malam pertama itu bukan berarti aku tidak perawan Mas. Alah alasan, dasar sundal. Sudah berani membantah ya kamu? Dasar anak lonte. Sebuah tamparan dilayangkan padaku. Sakit Mas, ampun. Teriakku sambil memegangi pipiku. Diam kamu. Mau ditambah lagi satu tamparan? Mau ditambah satu tamparan lagi? Ampun Mas, ampun. Jangan tampar Bilqis lagi Mas, ampun. Tak kupedulikan orang-orang di luar sana yang mendengar percakapan kami. Aku tidak peduli. Laki-laki yang telah menjadi suamiku ini telah berubah 180 derajat. Tidak ada ucapan manis dari bibirnya. Apa suamiku itu sangat cemburu hingga menjadi kasar seperti ini? Mas Galih menutup wajahnya dengan pelan, lalu menghampiriku. Maaf, maafkan aku. Aku gak sengaja. Maafkan aku, Bilqis. Aku terlalu cemburu saat orang lain menatapmu seperti itu. Mas Galih langsung memeluk tubuhku, menciumnya di ujung kepalaku dengan sedih. Terlihat penuh penyesalan. Baru kali ini dia merasa cemburu. Apa karena laki-laki itu terlihat lebih tampan darinya? Sepertinya tidak. Aku menarik nafas panjang, lalu mengangguk. Apa ini karena terlalu cinta padaku? Semudah itu aku memaafkan tiap kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Padahal kata-kata itu sangat menyakitkan hatiku. Sangat menyakitkan. Namun jika aku marah dan pergi dari sini, terus aku mau kemana? Mas, kamu jangan ngomong gitu lagi ya sama Bilqis. Hati Bilqis sakit Mas, seperti dicubit. Maafin Mas ya Bilqis. Mas terlalu emosi dan cemburu. Mas cinta sama Bilqis. Iya, pasti. Lantas kapan kita mendaftarkan pernikahan resmi kita, Mas? Tanyaku pelan. Kamu yang sabar ya. Tunggu Mbak Anya mau menikah dulu. Nanti daftarkan bareng. Gimana?
Ucapnya pelan sambil tersenyum memandangku. Ah, selalu saja seperti itu. Memang tidak enak menjadi istri siri. Bagaimana kalau sampai orang tuaku tahu bahwa kami menikah di bawah tangan? Bisa-bisa habis Mas Gali dihajar. Mas, apa kita bisa cari tempat lain nanti? Kenapa lagi? Ibu dan Mbak Anya selalu meminta banyak hal ke Bilkis, Mas. Bilkis, kamu tahu kan, jika Mas ini anak bungsu, artinya kita harus tetap di sini. Sabarkan hatimu. Mas gak mau ngasih tahu ibu atau Mbak Anya gitu? Aku kecewa dengan ucapan Mas Gali. Selalu saja seperti itu. Sabar, sabar dan sabar. Ibu dan Mbak Anya itu memang tanggung jawab Mas. Artinya, kamu juga ikut tanggung jawab ke mereka. Loh, kok jadi aku? Aku tidak habis pikir dengan pemikiran Mas Gali. Memangnya mereka masih anak-anak, sehingga apa-apa masih minta bantuan. Bahkan sampai cuci baju dalaman mereka pun, aku juga yang kerjakan. Bagaimana kalau aku cari pembantu saja? Aduh, Mas belum bisa kalau itu. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana ibu jika sampai uang belanjanya berkurang? Ucap Mas Gali bingung. Lantas, apa aku yang harus terus mengerjakan semua ini, Mas? Tanyaku tak percaya. Pembantu sebelumnya gajinya 2 juta sebulan. Sekarang kan sudah aku kasih untuk kamu 100.000 setiap harinya. Pengeluaran sudah 3 juta. Ya ampun Mas, itu 3 juta untuk belanja. Apa Mas selama ini nggak mikir kalau dulu itu pembantu nggak pakai mikir belanja untuk masak? Aku gemas sekali dengan Mas Galih yang pelin-pelan. Ibu perlu menabung untuk pernikahan Mbak Anya nanti. Oh, jadi selama ini aku cuma dianggap sebagai pengganti pembantu di sini? Tanyaku tak percaya. Bukan begitu, Bilkis. Aku mencintai kamu, tapi kita tidak perlu berfoya-foya untuk menikah. Yang penting halal. Lantas Mbak Anya, apakah ibu tidak foya-foya untuk pernikahannya? Bukan seperti itu, Bilkis. Nanti uangnya pasti balik lagi kok. Kalau kita, uangnya nggak balik. Begitu. Bisa nggak sih kita nggak perlu berdebat seperti ini? Ini pembicaraan yang tidak akan ada ujungnya. Bisa kok. Kalau Mas juga bisa adil padaku dan keluarga Mas. Kamu itu bikin Mas semakin stres saja. Mas mau keluar dulu untuk menemui tamu. Kamu tetap di kamar. Ucap Mas Gali sebelum pergi. Air mataku menetes lagi. Menyebalkan sekali lama-lama laki-laki seperti dia. Tidak punya pendirian dan mau enaknya saja. Seperti ibunya itu. Benar-benar menyebalkan. Seumur hidupku, aku tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh kedua orang tuaku. Mereka selalu memanjakanku. Apapun yang aku inginkan, selalu tersedia. Bahkan tanpa aku minta, semuanya sudah ada. Ah, aku jadi rindu sama mereka. Dengan cepat aku kemasi beberapa baju dan make upku. Kumasukkan ke dalam tas ransel kecil. Tidak ada benda berharga yang aku punya. Semua sudah habis untuk pernikahan kami yang hanya nikah siri. Mas Gali, jangan ditanya. Ibunya tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Sepertinya aku harus kembali pada kedua orang tuaku. Sudah cukup. Mereka pasti mencari dan merindukanku. Bilkis, mau kemana kamu? Tanya ibu mertuaku begitu melihatku keluar dari kamar dengan tas ransel. Mau keluar dari neraka? Toh percuma Bilkis di sini. Bilkis, Mas ini suamimu loh. Kamu nggak minta izin Mas untuk keluar rumah. Ucap Mas Gali sambil berdiri dari tempat duduknya. Tamu-tamu yang ada di ruangan itu memperhatikanku dengan pandangan yang tidak bisa diartikan. Oh iya, apa buktinya kita suami istri? Tidak ada surat nikah kan? Tanyaku dengan sinis, lalu melenggang pergi meninggalkan ruang tamu. Galih, kejar istrimu. Nanti siapa yang bakalan masak dan bersih-bersih?
kalau dia tidak ada di sini, kata ibu mertuaku yang sempat kudengar. Iya, Bu, jawab Mas Galih patuh. Lalu kudengar suara langkah kaki berlari. What? Siapa yang masak dan bersih-bersih di sini? Dipikir aku ini cuma pembantu apa? Sudah menikah di bawah tangan, masih disuruh macam-macam seperti pembantu. Sekarang malah nggak boleh pergi dengan alasan seperti itu. Masih ada orang kaya yang mentalnya miskin seperti mereka. Bilkis, tunggu. Aku nggak bakalan mukul kamu lagi. Nggak bakalan kasar sama kamu lagi. Tapi jangan tinggalin aku, Bilkis. Aku mencintaimu, kata Mas Galih sambil mencekal tanganku. Cinta? Mas cuma mau menjadikan aku pembantu. Cukup ya, Mas. Aku ini istrimu, bukan pembantu. Tapi sayang, cukup, Mas. Cukup aku jadi pembantu di rumah ini. Aku kibaskan tangannya yang memegangi tanganku dengan cepat. Dasar wanita melarat gak tahu diuntung. Kalau bukan karena anakku, kamu tetap menjadi gembel. Ibu tiba-tiba saja sudah berada di depanku. Ibu, tidak pantas rasanya memanggil wanita itu dengan nama tersebut. Nenek sihir. Itu baru oke. Ya, dia nenek sihir dan keluarga mereka adalah keluarga penyihir. Bilkis malah berharap terus menjadi gembel daripada menjadi babu di rumah ini. Sampai kapan kamu akan memperlakukanku seperti babu? Tanyaku berani pada nenek sihir itu. Bilkis, jaga ucapanmu. Dasar tidak tahu balas budi. Tiba-tiba Mbak Anya sudah ada di depanku. Memang, ibu dan anak ini sengaja memojokkanku. Ibu sudah bilang kan? Lebih baik kamu menikah dengan Livia. Dia itu wanita kaya, cantik, elegan, bukan wanita barbar seperti dia. Nenek sihir itu terus mengompori Mas Galih. Makanya ibu gak setuju kalian menikah resmi. Kalau menikah siri gini kan, kamu bisa cerai kapan saja. Oh, jadi begitu. Pernikahan di bawah tangan ini memang buatan ibu. Iya. Kamu mau apa? Kamu itu wanita yang gak jelas asal-usulnya. Mbak Anya ikut bersuara. Bilkis gak nyangka ya, bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Sudahlah Bilkis, kamu pergi saja dari sini. Jangan bikin masalah. Aku ceraikan kamu sekarang juga. Ucap Mas Galih tiba-tiba. Oke, Bilkis bakalan pergi dari sini. Tapi ingat ya, jangan sampai kalian menyesal karena telah memperlakukanku dengan seburuk ini. Dadaku bergerak naik turun. Hancur sudah apa yang telah aku pertahankan selama ini. Laki-laki ternyata sama saja. Hai kalian, ingat-ingat ya, itu masakan di meja makan adalah buatanku, bukan buatan Anya. Teriakku pada keluarga yang masih duduk di ruang tamu. Pergi kamu! Aku bilang kamu pergi! Teriak Mbak Anya dengan wajah memerah. Terlihat jika dia sangat marah sambil sesekali melirik ke arah calon suaminya, yang memang tidak percaya. Dengan cepat, kulangkahkan kakiku ke arah gerbang. Sial, rumah ini terlalu besar. Sampai pintu pagarnya saja terasa sangat jauh. Ya, walaupun lebih besar rumah orang tuaku. Loh, Mbak Bilkis mau kemana? Sapa satpam yang menjaga gerbang. Mau pergi dari neraka ini, Pak, jawabku ramah. Hanya Pak Karto inilah orang yang bisa dibilang baik padaku. Berbeda dengan para penyihir di dalam rumah. Yang sabar ya, Nduk. Pak Karto doakan segera dapat suami yang baik. Keluarga itu memang seperti itu. Pak Karto tidak mau kerja di tempat lain. Siapa yang mau memperkerjakan laki-laki yang hampir tua seperti saya? Cuma di sini saja saya diterima. Ya walaupun gajinya sering telat dan tidak sesuai dengan tiap bulannya. Saya butuh uang untuk berobat anak saya. Dasar nenek sihir jahat. Tenang saja, Pak. Bilkis bakal kasih perhitungan sama mereka. Kataku dengan berapi-api. Yakin 100%. Itu Mbak Anya pasti nggak ngaku kalau janda.
Laki-laki itu juga pasti kaya raya, hingga dijamu sedemikian rupa. Lebih yakin lagi kalau calon suaminya itu hanya akan diambil kekayaannya. Dasar keluarga penyihir. Pak, ada kertas dan pulpen? Tanyaku pada Pak Karto. Laki-laki itu pun mengangguk, mengambil notes kecil dan pulpen dari saku bajunya. Ku ambil notes dan pulpen itu, lalu menuliskan sebuah alamat kantor milik ayahku. Bapak keluar saja dari sini, datang ke alamat ini, ucapku sambil memberikan stempel pada kertas itu. Bukan sembarang stempel, stempel kecil dengan bentuk naga terpasang pada cincin berwarna perak di jariku. Stempel ini adalah tanda bahwa ada perintah yang tidak bisa dibantah, perintah dariku. Tanpa memegang uang sepeser pun, bisa sampai rumah. Bisa dong, aku menyewa travel yang akan membawaku pulang. Nanti akan aku bayar jika sampai di rumah. Cukup mudah kan? Dengan penampilan seperti ini, semua orang bakal percaya padaku. Pak, tunggu di sini saja ya. Saya mau ke atas dulu, kataku pada supir saat sudah sampai di kantor Mama. Aku langsung masuk ke dalam kantor yang disambut oleh satpam dan customer service. Mbak Bilkis sudah pulang? Tanya Dina saat melihatku datang. Dia salah satu manajer kantor ini, sepertinya akan pulang. Mbak Din, tolong bayarin supir travelnya 2 juta. Bilang makasih sudah nganterin aku sampai ke sini. Aku mau langsung ke Mama, ucapku sambil berlalu, lalu masuk ke dalam lift. Siap Mbak. Lift bergerak naik. Kantor Mama ada di lantai 10, paling atas. Di dalam ruangan, kulihat Mama sedang melamun di depan laptopnya. Mama, teriakku saat melihatnya. Bilkis, ya Allah, kamu kemana saja 2 bulan ini? Mama berdiri dari duduknya, lalu menghambur memelukku. Bilkis sehat, Ma. Bilkis tinggal di rumahnya orang sebagai pembantu, ucapku sambil menangis di depan Mama. Duh, rapuh banget aku di depan Mama, tapi sok-sokan kabur dari rumah. Mama sama Papa janji gak bakalan maksa kamu untuk menikah. Aku mengangguk cepat. Ma, aku perlu istirahat. Bisa kasih akses ke bodyguardnya Papa? Kamu akan Mama kasih bodyguard sendiri. Tunggu di sini. Aku tersenyum bahagia. Pasti bodyguard yang dipilihkan oleh Mama itu sangat istimewa. Mana mau ibuku yang cantik itu mempercayakan anak semata wayangnya pada orang yang tidak kompeten. Awas kamu Mas Galih, aku sudah kembali. Halo bos, suara di seberang menyambutku. Halo, bisa kasih aku profil lengkap tentang Galih Purnomo? Tanyaku pada orang di sana. Kugunakan nomor telepon Mama buat menelpon ke orang sewaan langganan kami. Mbak Bilkis? Iya, aku belum beli HP baru. Kutunggu 1 jam lagi. Nama Galih Purnomo itu banyak, Mbak. Kusebutkan sebuah alamat. Lalu laki-laki di seberang sana mengiyakan. Semudah ini menjadi Bilkis. Semuanya tinggal telepon. Aku telepon lagi ke sebuah toko ponsel yang manajernya adalah teman mamaku. Kami biasa beli HP di sana. Tinggal tunggu di rumah saja atau di kantor. HP akan diantar oleh manajernya. Manajer sendiri yang antar ke sini, bukan pegawai biasa. Ya, tentu saja itu sambil menawarkan produk-produk barunya yang lain. Keluargaku sangat royal jika membeli barang-barang elektronik. Bahkan semua pembantu juga dapat HP satu-satu. Rumahku, kalian bayangkan sendiri sajalah. Rumah dengan 10 kamar dan 5 kamar pembantu. 1 dapur yang sangat besar dengan 5 kamar mandi. Ini rumah yang aku tinggali sendiri. Bukan rumah lain yang dibiarkan terbengkalai atau ditinggali oleh orang-orang khusus pilihan Papa dan Mama secara gratis. Tajir melintir, bisa dibilang seperti itu. Tak berapa lama, profil tentang Mas Galih sudah ada di email HP-ku. Profil lengkap sampai di mana dia bekerja, siapa bos Mas Galih, dan berapa gajinya sebulan. Oh,
Jadi ini sebenarnya Mas Gali. Gaji 20 juta sebulan. Cuma dikasih 3 juta untuk aku. Belum lagi keluarga yang matre itu. Oke deh, aku mulai pembalasan pada keluarga nenek sihir itu. Kataku sambil memikirkan apa pembalasan yang setimpal untuk keluarga mereka. Bodyguard yang mama sewa sudah datang. Tidak jelek-jelek amat sih, cukup tampan. Berapa mah? Tanyaku kepo. Jelas dilihat dari penampilan itu mahal, tapi belum tahu juga soal kualitas. Sama seperti uang jajanmu sebulan, jawab mama. Lumayan, semoga saja hasilnya sesuai dengan gajinya, kataku sambil melihat ke laki-laki itu dari atas hingga bawah. Aku tidak yakin dia mendapatkan gaji yang sama dengan uang jajanku. Pasti dipotong beberapa persen untuk agensinya. Profilmu? Tanyaku padanya. Dia memberikan sebuah map berwarna hitam. Di dalamnya berisi tentang siapa dia. Arman, 30 tahun, mantan seorang anggota militer. Dikeluarkan karena perilakunya yang tidak baik. Kenapa keluar dari militer? Tidak mematuhi perintah atasan, jawabnya tegas. Aku mengendikkan bahu, tidak terlalu peduli. Jika di militer dia tidak mematuhi atasannya, di sini harus patuh padaku. Mah, aku pergi dulu ya. Kartu ATM kamu sudah mama isi. Kalau kurang bisa pakai kartu kredit, kata mama sambil memberikan beberapa kartu berlogo beberapa bank ternama. Siap, mah. Kucium pipi mama kiri dan kanan sebelum aku meninggalkannya. Arman mengikutiku. Dia tidak bisa tersenyum, seperti boneka yang hanya bergerak mengikuti tuannya. Kulemparkan kunci mobil padanya, tentu agar dia yang menyetir. Malas rasanya menyetir mobil sendiri. Kita ke sini. Aku menunjukkan sebuah alamat yang terpampang di Google Map pada mobil. Alamat siapa lagi kalau bukan alamatnya Mas Gali? Aku akan meminta bantuan Pak Karto untuk melancarkan misiku kali ini. Pak Karto, panggilku ketika melihat orang itu duduk di pos satpam. Mbak Bilkis, kok kembali lagi ke sini? Aku mau minta bantuan Pak Karto. Bisa kan Pak? Bantuan apa Mbak? Tolong awasi keluarga ini ya Pak. Ini nomor telepon saya. Segera hubungi saya jika ada hal yang perlu dilaporkan, kataku sambil memberikan sebuah kartu nama di antara 2 CCTV yang aku berikan padanya. Pak Karto pun mengangguk, menerima semua yang aku berikan. Yuk cabut, aku mau ke salon. Sudah lama banget aku gak perawatan. Mobil berjalan meninggalkan rumah Mas Gali. Kami menuju ke salon langganan keluargaku. Sepertinya Arman memang dilatih untuk hal-hal kecil seperti ini. Tidak perlu dijelaskan. Dia sudah mengerti tempat mana yang harus didatangi. Apalagi dia tidak banyak komentar. Kamu bisa nggak dipercaya? Tanyaku padanya. Bisa, bos. Oke. Tugasmu mempelajari semua tentang Mas Gali. Profilnya aku kirim ke HP-mu. Selain itu, jangan tanya apapun. Misiku balas dendam sama keluarga mereka. Arman mengangguk. Lalu memarkirkan mobil ke tempat parkir di depan salon kecantikan. Dia tidak menunggu lama. Dibukakannya pintu mobil agar aku bisa keluar. Tidak hanya menjadi bodyguard, tapi sepertinya bisa menjadi asisten yang baik. Aku melangkah ke dalam salon saat kulihat Mbak Anya dan ibu ternyata sudah ada di sana. Mereka cukup kaget melihat kedatanganku, lalu mulai mencibir. Ternyata ada yang sudah punya gebetan baru nih. Biar gak melarat, kata ibu sambil melihat tajam ke arahku. Gebetan? Jual tubuh mungkin bu, ucap Mbak Anya asal sambil mengerucutkan bibirnya. Aku menggertakkan gigi dengan keras mendengar omongan mereka. Jual diri? Jelas mereka tidak tahu siapa sebenarnya aku. Mereka yang miskin. Tidak hanya miskin harta, tetapi juga miskin mental. Kulihat Arman mengangkat sebelah alisnya melihatku.
Dia tahu siapa mereka dari profil keluarga nenek sihir yang aku berikan padanya. Urusan perempuan jangan ikutan. Tunggu saja di luar, kataku pelan sambil berjalan masuk ke arah bagian pendaftaran. Arman mengangguk, lalu pergi dari tempat itu. Di ruang tunggu tempat itu hanya ada kami bertiga. Jelas mereka sedang menunggu giliran atau menunggu seseorang. Di tempat ini, tempat perawatannya tergantung dengan kelas yang dipilih. Jika ruangannya penuh, maka harus menunggu di luar. Siang kakak, mau perawatan seperti biasanya? Sapa bagian pendaftaran yang sudah tahu siapa aku, karena mama dan aku sering datang ke tempat ini. Aku mengangguk sambil mengeluarkan nomor kartu VVIP. Lalu bagian pendaftaran memberikanku sebuah kertas untuk diisi sebelum seorang terapis senior mengajakku berjalan ke sebuah ruangan khusus di lantai 3. VVIP ini adalah tempat yang jarang dipilih, karena termasuk kategori yang lumayan mahal. Antri sama mereka? Ih, amit-amit. Jangan sampai telingaku rusak karena mendengar suara mereka. VVIP loh, kata Mbak Anya pada ibunya. Alah, palingan dibayarin sama om-om. Mana punya duit dia ke tempat seperti ini. Apalagi perawatan VVIP. Iya juga ya, Bu. Sekali jadi orang melarat, selamanya tetap jadi orang melarat. Mbak Anya tertawa jahat sambil memandangku. Aku menarik nafas panjang, membiarkan dua orang itu berkata semaunya. Calon istri Galih kok lama ya? Tanya Mbak Anya sengaja diperkeras. Bentar lagi Livia juga sampai. Calon menantu yang satu itu emang the best. Mau membawa kita ke klinik kecantikan seperti ini. Tidak seperti dia, yang bisanya cuma nyuci baju, ngepel, dan masak. Bisanya cuma ngerjain tugas pembantu. Livia itu memang menantu idaman. Ibu, nenek sihir itu langsung mengeluh-elukan calon menantunya. Oh, jadi laki-laki itu tiba-tiba saja sudah mau menikah lagi. Padahal baru beberapa hari aku pergi dari sana. Brengsek benar dia. Gitu bilangnya Cinta. Sengaja aku duduk di tempat yang terpisah, lalu mengisi formulir pelan-pelan. Ibu, Mbak Anya, suara perempuan datang. Aku pun segera menoleh. Cantik, tapi tidak yakin jika dia cantik alami. Bisa jadi make up tebal menutupi wajahnya. Kulihat penampilannya dari atas sampai bawah, seperti OKB. Tahu kan apa itu OKB? Orang kaya baru. Wah, tasmu baru lagi ya? Tanya Mbak Anya pada wanita itu. Tas lama kok Mbak, beli di Hong Kong bulan lalu. Wah, bagus banget tasnya. Harganya berapa? Mbak Anya mulai mengompori. Ah, murah ini. Cuma 3 juta. Ibu mau dong dibelikan juga. Biar kembaran gitu. Ibu mulai melancarkan aksi matrenya. Mbak Anya juga mau. Biar sekalian belinya. Tawar wanita itu sambil tersenyum. Mau dong. Kulihat tas wanita itu secara detail. Lalu tersenyum sinis. Tas 3 jutaan. Yang benar saja. KW berapa tuh? Bener-bener deh cocok banget tukang belanja sama pembohong seperti wanita itu. Ya, walaupun aku tidak suka pakai tas-tas seperti itu, tapi aku tahu beberapa koleksi mama. Ada juga yang mirip seperti itu. Tapi jelas bukan 3 juta. Mama selalu beli yang ori dan harganya di atas 30 juta. Ku selesaikan mengisi formulir, lalu segera mengambil minuman botol di atas meja. Meminumnya sedikit. Dengan pelan, aku pura-pura keluar sebentar, lalu masuk lagi, agar bisa melewati tempat duduk mereka. Sengaja aku pura-pura mau jatuh, lalu menumpahkan minuman yang aku bawa ke tas yang sedang dibicarakan itu. Rasain. Hei, apa yang kamu lakukan? Lihat nih, tasnya jadi kotor. Ibu berdiri dengan marah, tangannya menunjuk padaku. Aduh, maaf ya Mbak, kataku pada wanita itu, mengambil tisu di atas meja, lalu membersihkannya.
Kamu iri ya? Kamu nggak bisa beli kan? Jangan cari masalah. Kamu harus ganti tas ini. 3 juta, kata Mbak Anya berapi-api. 3 juta ya? Aku ganti tas yang sama gimana, Mbak? Kataku pada Livia. Wanita itu tak bersuara, hanya memandangku dengan wajah pucat pasi. Tidak kupedulikan ibu dan Mbak Anya yang marah-marah tak karuan. Gak apa-apa, Mbak. Ku keluarkan ponsel, memfoto tas itu, mengirimkan pada asisten mama sebelum menelponnya. Aku mau tas yang seperti di foto dalam waktu 1 jam. Aku tunggu di klinik kecantikan biasanya. Gak apa-apa kok, tas ini kan masih KW. Aku bisa beli 10. Bisikku pelan di telinga wanita itu. Tunggu sampai asistenku datang ke sini dan membawakan tas sama persis seperti itu. Aku berjalan bak angsa meninggalkan mereka. Pergi ke bagian pendaftaran. Mari, silahkan ikut saya, Kak. Seorang terapis langsung memintaku mengikutinya setelah membaca formulir yang aku berikan. Hei, masalah kita belum selesai, teriak Mbak Anya kencang. Aku tidak peduli mau dia berteriak sampai tenggorokannya kering. Tetap saja berjalan anggun. Terus, maunya Mbak Anya gimana? Kan aku sudah mau ganti tasnya. Ucapku sambil menghentikan langkahku. Wanita itu benar-benar membuatku gemas. Aku nggak mau kalau gantinya tas KW. Ibu ikut-ikutan bicara. Loh, terus maunya dapat yang ori? Mbak Livia maunya yang ori? Tanyaku pada ibu, lalu menoleh ke arah wanita yang dari tadi hanya diam. Jelas dia tahu kalau tasnya itu juga bukan tas ori. Sudah, Mbak. Ma, noda gini aja loh. Ayo, kita mulai perawatannya. Mbak Anya pilih yang mana? Ibu juga mau pilih yang mana? Nanti saya yang bayar. Ucap Livia menenangkan mereka. Kamu itu memang menantu yang baik. Nggak percuma deh ibu pilih kamu untuk menjadi calon istrinya Galih. Ucap nenek sihir itu memujinya. Mbak Anya sama ibu mau yang lebih mahal dari wanita jalang itu. Ucap Mbak Anya yang membuatku menyunggingkan senyum sinis. Seperti aku? Yakin mau perawatan seperti aku? Tidak hanya facial, aku juga infus untuk memutihkan kulit dan hifu hampir seluruh tubuh karena telah lama lemakku menumpuk. Belum lagi dengan pijat dan lulur seluruh badanku yang pastinya perlu waktu hampir seharian. Oke, kalian jangan emosi ya. Saya ke tempat pendaftaran dulu untuk tanya paket yang diambil sama dia dan isi formulirnya. Terdengar ucapan Livia menenangkan. Sok banget dia. Memangnya punya uang berapa sih? Aku tersenyum miring, lalu mulai melangkah menaiki tangga, sampai tak aku dengar lagi suara mereka di bawah. Jangan sampai aku ketemu mereka lagi, yang membuat moodku benar-benar buruk. Setelah lepas baju, menggantinya dengan kemben, HP-ku berbunyi. Ada yang telepon dari Arman. Halo, ada apa? Tanyaku malas. Mereka sudah keluar. Keluar? Cepet banget. Senyum kemenangan ada di bibirku. Tadi saya dengar mereka pindah ke klinik kecantikan lain. Oh, ya biarin aja lah. Jelas saja mereka langsung keluar saat melihat nominal biaya perawatan kecantikanku. Lebih dari setengah dari jumlah gaji Mas Gali sebulan. Terus, tasnya gimana? Ini sudah ada yang antar. Taruh aja di kursi belakang. Barangkali kita bakal ketemu sama Livia lagi. Malas rasanya menyebut nama wanita yang akan menjadi istri sah dari mantan suamiku itu. Sebenarnya aku bisa saja tidak peduli pada keluarga nenek sihir itu. Namun mereka telah menyakitiku, menjadikan diriku sebagai pembantu, bukan menantunya. Belum lagi Mas Galih yang main tangan dan menceraikanku secara tiba-tiba. Lantas aku akan memaafkan mereka? Tidak sudi. Orang-orang itu harus membayarnya. Enak saja bahagia di atas penderitaanku. Terbayang bagaimana Mas Galih menolongku dari jalanan. Sikap manisnya bisa meluluhkanku yang egois.
Walau aku harus menjual perhiasan dan HP-ku untuk biaya pernikahan kami yang di bawah tangan, aku lebih menyukai sikap manis Mas Galih daripada harus menikah dengan laki-laki yang tidak pernah aku kenal. Ku buka file profil keluarga Mas Galih, membacanya pelan sambil memikirkan apa yang akan aku buat selanjutnya. Tiba-tiba mataku menangkap nama perusahaan tempat Mas Galih bekerja. Kemarin karena terlalu semangat, hanya aku lihat gaji laki-laki itu. Sepertinya perusahaan ini tidak asing, kataku pelan sambil mengingat-ingat nama perusahaan itu. Oh iya, ini kan nama perusahaan yang proposal kerjasamanya aku baca di meja kerjanya Mami. Kali ini Allah berpihak padaku. Halo? Sebuah panggilan muncul di HP-ku dari nomor tak dikenal. Halo Mbak Bilkis, ucap suara di seberang sana yang aku kenal, Pak Karto. Pak Karto? Ada apa ya Pak? Mau laporan Mbak, barusan ada calon istrinya Mas Galih yang datang ke sini. Livia ya? Iya Mbak, tadi pulang dengan muka cemberut sama ibu dan Mbak Anya. Pak Karto selalu melaporkan jika sesuatu yang terjadi di rumah itu, sesuai dengan perintahku. Terima kasih ya Pak Karto, jawabku sambil menutup telepon. Ternyata memang benar, Livia itu wanita OKB. Aku tertawa saja melihat semua kepalsuan itu. Setelah meninggalkan salon, Arman membukakan pintu mobil untukku dengan sigap. Aku masuk ke dalam, lalu ia mengemudi tanpa banyak bicara. Keheningan di dalam mobil terasa canggung, membuat pikiranku melayang ke kejadian di salon tadi. Aku tersenyum puas membayangkan ekspresi kaget mereka saat aku menumpahkan minuman ke tas Livia. Arman, kamu dari tadi kok diam saja? Tanyaku memecahkan kesunyian. Bosan ya nungguin aku? Bukan begitu, bos, jawabnya singkat. Matanya fokus ke jalanan. Saya cuma melaksanakan tugas. Aku mendesah pelan. Bos, jangan panggil aku bos. Panggil saja Bilkis. Itu terlalu formal. Aku melirik spion. Sepertinya ragu. Baik, Nona. Nona juga terlalu formal, ujarku sambil tertawa kecil. Panggil saja Bilkis, biar lebih santai. Kali ini ia mengangguk. Siap, Bilkis. Aku mencondongkan badan sedikit ke depan. Kamu kok kaku banget sih? Nggak pernah pacaran ya? Arman tersenyum tipis. Senyum pertama yang aku lihat darinya. Pernah? Oh, jadi kamu juga pernah galau karena cinta? Godaku. Ceritain dong, siapa tahu aku bisa kasih saran, atau minimal kita bisa saling curhat. Ia terdiam sejenak, seperti menimbang-nimbang. Dia mengkhianati saya, Bilkis. Dia bilang dia cinta, tapi di belakang saya, dia menikah dengan orang lain demi uang. Hatiku langsung tersentuh. Kisahnya terdengar familiar, persis seperti yang aku alami. Bedanya, aku yang kaya, tapi diperlakukan seperti pengemis. Sementara ia yang setia justru dikhianati karena tidak punya uang. Ternyata kita punya kesamaan ya, kataku pelan. Sama-sama pernah dikhianati. Aku juga menikah dengan Galih karena dia manis, tapi ternyata semua itu palsu. Arman mengangguk setuju. Saya tahu dari profil yang Anda kirim. Rasanya ingin saya hajar saja orang-orang itu. Aku tersenyum melihatnya. Di balik sikapnya yang kaku, ternyata ada sisi yang penuh empati. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga punya hati yang baik. Dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, mungkinkah Arman bisa menjadi pengganti Galih? Ia jujur, setia dan melindungi. Ah, tapi bukan itu tujuanku sekarang. Aku tidak boleh gagal fokus. Masih ada keluarga bajingan itu yang harus aku hancurkan. Balas dendam ini harus tuntas. Setelah itu, baru aku akan memikirkan tentang diriku. Aku harus fokus. Tapi jujur, kehadiran Arman di sisiku membuat rencana ini terasa lebih ringan. Setibanya di kantor,
Aku langsung disambut oleh Mami dan Papi. Raut wajah mereka nampak lega sekaligus khawatir. Papi memelukku dengan erat, seolah tidak ingin melepaskanku. "Kamu kemana saja dari tadi, Bilqis? Papi nyariin kamu kemana-mana," ucap Mami, suaranya bergetar. "Maaf, Pi, Mi, Bilqis tadi nyari informasi tentang sesuatu," jawabku lirih, masih memeluk Papi. Setelah kami duduk, aku menanyakan tentang perusahaan yang membuatku penasaran. "Pi, Mami," kataku, "Bilqis mau tanya sesuatu. Apa Mami sama Papi tahu perusahaan Jaya Dwipa Abadi?" Mami dan Papi saling berpandangan. "Tentu saja kami kenal," jawab Papi. "Itu salah satu perusahaan yang baru-baru ini Papi dan Mami ambil alih. Sahamnya 90% milik kita." Jantungku berdegup kencang. Ternyata dugaanku benar. Alam semesta benar-benar mendukung rencanaku. Aku menarik nafas dalam, siap menceritakan semuanya. "Mi, Pi, aku harus cerita. Selama 2 bulan ini, aku menikah siri dengan Galih, seorang yang tidak lain manajer perusahaan itu." Wajah Mami dan Papi berubah terkejut. "Apa? Kamu menikah siri? Kenapa kamu nggak bilang sih dari awal?" tanya Papi. Nada bicaranya sedikit meninggi. "Maaf, Pi. Waktu itu aku cuma mau lari dari perjodohan Papi. Galih bilang dia cinta sama aku," jelasku menunduk. "Tapi setelah itu, hidupku malah seperti di neraka. Aku diperlakukan seperti pembantu, disuruh nyapu, ngepel, masak untuk seluruh keluarganya. Uang belanja hanya cuma dikasih 100.000 sehari, padahal gajinya kan puluhan juta." Mami langsung memelukku. "Ya ampun, Bilqis, kenapa sih kamu nggak pulang saja? Kamu itu kan anak Mami satu-satunya. Kok bisa sih diperlakukan seperti itu?" "Pernikahan siri itu ternyata sengaja dibuat sama ibu mertuaku, Mi. Biar Galih bisa menceraikan aku kapan saja. Dan itu benar-benar terjadi. Dia menceraikanku karena aku mau pergi," ucapku. Air mataku mulai menetes. "Mami tahu masakan yang aku masak untuk calon besannya diakui sama kakaknya. Bahkan aku dituduh jalang dan sempat dipukul sama Galih." Papi berdiri dengan wajah merah padam. "Berani-beraninya mereka. Bilqis, kamu nggak perlu khawatir. Papa tidak akan tinggal diam. Mereka akan tahu siapa Bilqis yang sebenarnya." "Iya, Bilqis, kita akan buat mereka menyesal seumur hidupnya," tambah Mami, matanya penuh dengan amarah. "Kita akan menghancurkan mereka semua, dan Papi akan pastikan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi." Aku tersenyum puas, membalas pelukan Mami. Dengan dukungan orang tuaku dan kekuatan yang aku miliki, aku yakin keluarga bajingan itu akan menerima balasan yang setimpal. Ini bukan lagi sekedar balas dendam, tapi pelajaran berharga bagi mereka. Pintu ruang kerja Papi diketuk pelan. "Pak, tamu yang ingin bertemu sudah datang," ujar sekretaris Papi dari luar. "Suruh masuk saja," jawab Papi tegas. "Mi, Pi, Bilqis tunggu di luar saja ya," bisikku. Aku tidak mau ada orang lain yang tahu masalah keluarga ini. "Jangan, kamu tetap di sini saja," tahan Papi. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan 2 orang pria masuk. Aku terkejut, hatiku berdegup kencang. Itu Salman, calon tunangan Mbak Anya, dan ayahnya. Mereka juga nampak terkejut melihatku berada di sini. Wajah mereka pucat pasi, mungkin mengingat kejadian di rumah Galih. "Papi," kataku pelan, mereka keluarga calon iparku, Pi. Mereka yang datang ke rumah Galih waktu itu." "Benar, dan mereka datang ke sini untuk meminta bantuan dana," jelas Papi.
memandang ayah Salman dengan serius. Mereka butuh dana besar untuk perusahaan mereka yang sedang bermasalah. Papi lalu menoleh padaku. Bilqis, ceritakan semua yang terjadi. Aku menceritakan semua perlakuan buruk yang aku terima, termasuk bagaimana Mbak Anya mengakui masakanku dan bagaimana Galih menceraikanku. Ayah Salma dan Salman mendengarkan dengan saksama. Jadi, Anya juga tahu masakan itu buatanmu? Tanya Salman. Matanya membulat. Iya, dia berbohong, jawabku datar. Setelah mendengar ceritaku, Papi menoleh ke ayah Salman. Pak, saya minta Anda batalkan pernikahan putra Anda dengan Anya. Ayah Salman mengangguk cepat. Saya sudah ragu sejak putra saya bercerita. Ada kejanggalan. Kami akan membatalkannya. Kami tidak ingin keluarga seperti itu menjadi bagian dari keluarga kami. Ayah Salman segera mengeluarkan ponselnya. Maaf, permisi sebentar, katanya pada Papi. Dia menelpon ibu, lalu mengaktifkan loudspeaker. Terdengar suara tangisan dan teriakan histeris dari seberang sana. Pernikahan dibatalkan. Saya tidak sudi keluarga saya berhubungan dengan orang-orang seperti kalian, teriak ayah Salman. Aku tersenyum puas. 2 masalah telah selesai. Sekarang giliran Galih. Setelah Salma dan ayahnya pergi, Papa segera menelpon CEO perusahaan tempat Galih bekerja. Pecat Galih Purnomo sekarang juga. Jangan sampai saya turun tangan, perintah Papi. Tidak butuh waktu lama, Papi mendapatkan konfirmasi bahwa Galih sudah dipecat. Rasakan itu, Galih, gumamku dalam hati. Keesokan paginya, Pak Karto menelponku. Mbak Bilqis, semua keluarga sudah berkumpul di teras. Mbak Livia juga ada di sini, lapornya. Bagus, aku ke sana sekarang juga, jawabku. Aku, Mami, Papi, dan Arman berangkat dengan mobil BMW terbaru. Saat kami tiba, seluruh keluarga Galih terdiam melihat kami. Wajah mereka penuh dengan kebingungan, seakan tidak percaya. Wah, wah, siapa ini yang datang? Tanya ibu dengan nada meremehkan. Mentang-mentang sudah punya cowok baru, pamer mobil mewah lagi. Apa saya bilang, Mah? Gak tahu diri kan? Sudah miskin, tetap saja belagu, timpal Mbak Anya. Kalian tidak tahu diri. Kami kedatangan tamu terhormat. Jangan ganggu, bentak Galih. Lihat ini, calon istriku, Livia, anak dari orang kaya. Galih menarik Livia ke depan. Namun saat Livia melihat Mami dan Papiku, wajahnya langsung pucat. Tangannya yang digenggam Galih gemetaran. Nyonya, Tuan, bisik Livia. Livia, kamu kenal sama mereka? Tanya ibu. Livia tidak menjawab. Ia malah menatapku dengan ketakutan yang jelas. Livia ini anak supir pribadi Papi, kataku dengan tenang, sambil menatap Galih yang kini mematung. Tidak, tidak mungkin. Dia bilang ayahnya pengusaha, teriak ibu. Livia menatap Galih dan Mbak Anya dengan pandangan penuh rasa bersalah, lalu lari begitu saja. Ibu, Mbak Anya dan Galih terdiam. Kini mereka berlutut di hadapanku. Air mata membanjiri pipi mereka. Maafkan kami, Bilqis, isak ibu. Kami sudah salah. Kami tidak tahu. Kalian memang tidak tahu, potongku. Kalian tidak tahu bahwa orang yang kalian lawan ini adalah anak seorang miliarder tersukses di kota ini. Kini mereka tahu bahwa pernikahan Mbak Anya yang batal dan pemecatan Galih adalah semua berkat campur tangan Mami dan Papi. Mereka menangis memohon ampun dan menyesali perbuatan mereka. Aku kini kembali menjalani hidupku yang bahagia, dikelilingi oleh cinta Mami dan Papi. Mereka mendukung hubunganku dengan Arman, yang perlahan tapi pasti semakin dekat denganku. Mami dan Papi bahkan setuju jika kelak aku menikah dengannya.
meskipun kami masih menikmati masa-masa pacaran dan belum terburu-buru untuk menikah. Aku merasa sangat bahagia dan nyaman bersamanya. Sementara itu, keadilan juga menyertai orang-orang yang layak mendapatkannya. Ayah Livia akhirnya dipecat oleh mami dan papi akibat ulah putrinya itu. Aku meminta papi untuk mengangkat Pak Karto sebagai supir pribadi, mengingat ia punya pengalaman sebagai supir bis. Kami juga membiayai pengobatan anak Pak Karto hingga sembuh sepenuhnya. Di sisi lain, aku mendengar kabar dari Pak Karto tentang nasib keluarga Galih. Mereka kini hidup menderita di sebuah kontrakan kecil. Galih tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain karena namanya sudah di-blacklist oleh semua perusahaan, dan kini hanya menjadi tukang parkir. Sementara Mbak Anya mulai depresi setelah pernikahannya batal. Semua ini mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati tidak didapatkan dari harta atau status, melainkan dari hati yang tulus dan kejujuran. Karena karma akan selalu menemukan jalannya untuk menghukum mereka yang berbuat zolim dan mengangkat mereka yang sabar dalam kebenaran. Tamat.